Tina itu lebih cekatan, sedangkan yang cukup menarik itu adalah Ong Wei. Ong Wei ini adalah anak autis. Anak autis. Nah, saya juga akhirnya menemukan sebenarnya sesuai dengan teori, anak autis itu yang paling utama adalah bagaimana kasih sayang itu dia dapatkan. Karena kalau kasih sayang dia dapatkan, dia mempunyai rasa aman, maka dia akan memilih apa yang dia mau. Karena anak-anak autis ada kecenderungan itu biasanya cukup cerdas ya, bukan cukup lagi cerdas, dan sangat fokus terhadap sesuatu yang dia suka. Jadi, nah di sini saya melihat Django ini, kalau saya pernah baca itu buku itu Paul Ferreira ya. Nah itu sepertinya dia hampir mirip dengan apa yang ditulis oleh dalam pendidikan kaum tertindas. Di situ dia menerapkan pendidikan yang biasa dalam kalangan aktivis, biasanya itu andragogi, sistem pendidikan orang dewasa. Jadi bukan mainkan pedagogis. Nah, pendidikan di dalam ini Django itu menerapkan itu, dia melihat bagaimana setiap anak itu mempunyai kemampuannya masing-masing, minatnya masing-masing, dan kebahagiaannya masing-masing. Nah, disitulah yang didorong oleh Django. Nah, salah satu Ong Wei ini itu sangat rasa amannya itu ada pada Tina dan Uder, terutama terhadap Tina. Jadi kemana Tina pergi atau Uder pergi, itu Ong Wei mempunyai anxiety kegelisahan, selalu gelisah. Jadi secara tidak sadar ya, itu banyak hal yang dari pendidikan kaum tertindas ini, kita menemukan sesuatu pembelajaran itu ada di sekitar kita. Nah, salah satunya itu Uder itu menemukan bagaimana cara Ong Wei itu fokus terhadap sesuatu. Dia melihat bahwa dia sangat tergantung sama Tina, maka dia menemukan komputer, lalu dia menyalakan komputer. Dia mengatakan, kalau kami tidak ada, kamu tinggal tekan ini komputer, maka Tina dan saya ada di sana. Nah, saat itulah Ong Wei mulai fokus terhadap komputer. Jadi semuanya berubah, dia tidak ada rasa takut, kegelisahannya hilang, lalu dia hanya dengan main komputer saja, belajar di komputer. Nah, ternyata komputer dengan kemampuannya macam-macam ini ya, banyak multifungsinya. Lalu Ong Wei secara ini dia mempunyai pembelajaran sendiri. Bagaimana dia menemukan metode pembelajaran sendiri. Jadi tidak perlu lagi dicekokin, dia diajarin macam-macam. Nah, di sini tiga serangkai ini lalu mendapat tugas melakukan berbagai pencurian. Selama ini profesionalnya mereka, 10 kali pencurian yang dianggap orang rumit, yang tidak mungkin, yang hanya bisa dilakukan mungkin oleh orang-orang pencuri barat, 3 orang anak yang berusia 20 sampai 15 ini itu telah mampu melakukannya dengan bagus tanpa meninggalkan jejak dan orang tidak tahu. Jadi ketiga orang ini sangat profesional dalam mencuri barang-barang, dan mereka membuat situs itu adalah situs barang-barang masterpiece semua. Tidak ada yang tidak masterpiece yang mereka curi. Baik itu lukisan, buku, barang-barang berharga. Nah, karena Django itu menerapkan bahwa semua harus diawali dengan pendidikan, kemiskinan itu juga diselesaikan juga itu melalui pendidikan. Django, Uder dan teman-temannya itu mengawali pencurian itu adalah buku-buku di perpustakaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi buku-buku mahal, karena buku itu mahal, mereka mencurinya lalu dikumpulkan di kawasan kumuh, buku-buku untuk pembelajaran. Dan dari buku-buku itulah mereka semakin menjadi orang-orang yang profesional dan semakin cerdas. Setelah itu mereka membuat website untuk menjual barang-barang hasil curian. Tetapi itu sangat ketat, dan Ong Wei mempunyai program yang luar biasa untuk menjual.
menjual barang-barang masterpiece tadi. Nah, dari sebagian barang-barang itulah maka di kawasan Kumuh mereka membuat generasi berikutnya mengajarkan bahwa generasi selanjutnya yang sekolah di kawasan Kumuh tersebut tidak mencuri lagi, khusus untuk belajar. Jadi generasi pertama aja yang mencuri, yang dilatih oleh Jinggo, tapi generasi berikutnya itu tidak lagi untuk mencuri. Karena dia sebagai pencuri profesional, ini berhubungan dengan akhirnya timbul kontak di internet itu dengan FM Brotherhood. Brotherhood itu suatu kelompok persaudaraan di dunia yang kumpulan orang-orang berpengaruh, orang-orang pintar, orang-orang kaya, industrialis, pengusaha, pimpinan negara yang setiap negara itu bersatu di sana. Nah, ternyata di FM Brotherhood ini juga namanya persaudaraan itu tidak mulus, selalu ada goncangan atau benturan. Satu dengan yang lain ada keinginan untuk saling menguasai. Ini menjadi pimpinan tertinggi. Juga pimpinan imam tertinggi ini selalu mempunyai obsesi. Ada obsesi yang menjadikan FM Brotherhood ini sangat menjadi penguasa tunggal di dunia. Nah, kalau di buku ini yang cukup aneh adalah Indonesia tidak termasuk sasaran mereka. Karena bagi mereka Indonesia itu sangat mudah untuk dijadikan wilayah yang cukup mudah untuk ditaklukkan sebenarnya. Jadi saya hanya mengutip ya, kalau di Indonesia itu hanya 3 macam aja sebenarnya yang sering dilontarkan mereka, yaitu konsep itu trauma, repetisi, dan reinforcement. Lalu tinggal dikasih trigger aja lagi. Jadi banyak kejadian-kejadian di Indonesia itu sudah tidak perlu lagi mereka yang membuat kegaduhan atau kerusakan, karena orang Indonesia sendiri sudah melakukannya lewat televisi yang ada saat ini. Yaitu kalau trauma itu disebarkan lalu diulang-ulang. Kalau kita perhatikan, jadi saya kembali bahwa buku ini sebenarnya kontekstual untuk Indonesia saat ini. Yaitu salah satunya bentuk televisi kita, hampir semuanya itu melakukan bagaimana menyebarkan trauma ke masyarakat. Lalu trauma itu diulang-ulang, repetisi, terus diulang-ulang, lalu dikuatkan kembali dengan reinforcement. Jadi bagi FM Brotherhood atau penguasa negara yang ada di dunia ini, mereka tidak perlu lagi melakukannya di Indonesia. Hanya tinggal memberi trigger aja lagi gitu. Tunggu triggernya aja yang mereka pegang. Ternyata FM Brother ini juga ada konflik di dalam FM Brotherhood juga. Setiap saat itu untuk menambah kekuatan mereka mencari sesuatu yang menjadikan di dunia ini sempurna. Ada manuskrip itu Simon of Whitefield kalau nggak salah. Yang itu yang jadi awal yang mulai diinikan ke siapa yang bisa menemukan teka-teki yang ada di Simon of Whitefield itu. Nah, teka-teki itulah yang dicari dari ribuan orang. Akhirnya tim dari FM Brotherhood ini menemukan tokoh Uder yang kira-kira ini memenuhi kualifikasi untuk menemukan teka-teki yang ada di Simon of Whitefield tersebut gitu. Dari seleksi itu tokohnya adalah Jeff, Joseph, sama Joe. Ada 3 tokoh di FM Brotherhood yang terjadi konflik di antara 3 orang tersebut gitu. Yang sebenarnya mereka adalah di FM Brotherhood itu adalah satu tim sebenarnya. Tetapi Joseph dan Joe itu adalah Black Hand, kelompok Black Hand, yaitu kelompok tidak resmi di dalam FM Brotherhood.